大切にしない奴はそれ以上のクズだ。もう一度君のいる世界を作ろう。見殺しにしたから。イタチも死んだ。目の上のコブはもういない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。Uchiha Obito sendiri berasal dari klan Uchiha, salah satu 4 klan bangsawan di Konohagakure. Dan klan Uchiha terkenal sebagai klan yang terkuat, karena Sharingan dan kemampuan alami mereka dalam melakukan pertempuran. Orang tuanya Obito telah meninggal, dan dia sekarang dirawat oleh neneknya. Obito saat itu merasa seperti hidup sendirian di dunia, dan berimpian agar keberadaannya diakui oleh penduduk desa, yaitu dengan cara menjadi Hokage. Untuk menggapai impiannya, Obito mendaftar masuk ke akademi. Dan dari sinilah Obito dan Kakashi menjadi saingan, atau bisa juga disebut sebagai rival. Kakashi yang memiliki bakat alami, selalu unggul dalam segala hal. Dan alhasil setiap ada tes di akademi, Obito selalu kalah dengan Kakashi. Sehingga membuat Obito iri dengan Kakashi. Obito juga menjadi teman dekat Rin. Seperti yang kita ketahui, bahwa Obito sangat menyukai Rin. Dan telah jatuh cinta kepadanya. Setelah beberapa tahun kemudian, Obito pun lulus dari akademi. Kakashi, Obito, dan juga Rin ditempatkan satu tim yang dipimpin oleh Minato Namikaze. Kemudian Minato menguji mereka semua dengan memperebutkan lonceng darinya. Dan pada akhirnya, mereka semua pun lolos. Misi pertama mereka, yaitu mencari barang dan hewan yang hilang. Seiring berjalannya waktu, setelah Obito dan yang lainnya berhasil menyelesaikan beberapa misi, Minato merekomendasikan mereka semua untuk mengikuti ujian Chunin. Di saat tes pertama ujian Chunin dimulai, Obito di sini terlihat kesulitan. Namun, akhirnya Obito berhasil dibantu oleh Rin. Berkat hal itu, Obito lulus di ujian yang pertama. Di ujian kedua, bertarung bersama tim lain. Saat itu timnya Obito melawan timnya Gai. Lalu, Shin pun berlanjut ke ujian yang ketiga, yaitu bertarung 1 lawan 1. Obito di sini melawan Gai lagi. Rin saat itu menyemangati Obito. Mendengar hal itu, Obito pun senang. Melihat ada kesempatan, Gai langsung menyerang Obito. Dan Gai pun berhasil mengalahkan Obito. Melihat Kakashi yang diangkat menjadi Chunin, Obito pun mulai latihan tanpa henti untuk bisa mengejar Kakashi. Sampai akhirnya, Obito berhasil diangkat menjadi Chunin. Kemudian Rin meminta Obito untuk menemuinya di bawah pohon sakura. Di sini Obito berniat untuk mengatakan perasaan sukanya kepada Rin. Ternyata Rin saat itu ingin mendiskusikan hadiah untuk Kakashi. Karena Kakashi baru saja naik ke tingkat Jonin. Mendengar hal itu, Obito hanya bisa tersenyum kecewa. Selama Perang Dunia Shinobi ketiga, Kakashi ditugaskan untuk memimpin rencana menghancurkan jembatan Kanabi, yang bertujuan menghancurkan titik bala bantuan dari Iwagakure. Sedangkan Minato akan pergi ke garis depan medan perang untuk merayakan Kakashi yang baru saja diangkat menjadi Jonin. Rin memberikan hadiah obat penyembuh kepada Kakashi. Minato memberikan kunai miliknya kepada Kakashi. Sementara Obito tidak memberikan hadiah kepada Kakashi dan mengatakan jika dirinya selalu kesal kepadanya. Mendengar hal ini, Kakashi sudah menduga Obito akan berkata seperti itu. Setelah sampai di perbatasan, Minato pun berpisah dengan timnya, lalu meninggalkan timnya untuk menyelesaikan misi sendirian. Dalam perjalanan menuju jembatan Kanabi, tim 7 keberadaannya sudah diketahui oleh Shinobi Iwagakure. Dan alhasil, Rin diculik oleh Shinobi Iwagakure. Di sini Kakashi memilih untuk tetap menjalankan misi, walaupun harus mengorbankan temannya. Sedangkan Obito ingin menyelamatkan temannya, karena teman lebih penting daripada misi. Setelah melakukan pertengkaran, akhirnya Obito pergi sendirian untuk menyelamatkan Rin. Dan mengatakan, jika sifatnya Kakashi lebih buruk dari sampah. Sampai akhirnya, Obito berhasil menemukan persembunyian dari Shinobi Iwagakure. Tak lama setelah itu, Obito diserang oleh Taiseki. Setelah mendengar perkataan dari Obito tersebut, Kakashi datang tepat waktu, menyelamatkan Obito. Namun, membuat Kakashi kehilangan satu mata kirinya. Obito yang merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, berkeinginan untuk bisa menyelamatkan Kakashi. Obito yang sedang dalam kondisi emosional yang sangat tinggi, maka kekuatan di otaknya akan membuat matanya berubah. Dan pada akhirnya, mata Sharingan Obito pun bangkit, membuat Obito berhasil mengalahkan Taiseki. Kemudian Obito dan Kakashi memasuki persembunyian Shinobi Iwagakure, dan berhasil menyelamatkan Rin. Melihat hal itu, Kako menggunakan jurusnya untuk mengurung tim 7. Dari jurus tersebut, membuat Kakashi terkena runtuhan batu. Obito pun langsung menyelamatkan Kakashi, dan berakhir ke tindih batu yang besar.
mengingat hanya Obito yang tidak memberikan hadiah kepada Kakashi. Sebagai permintaan maafnya, Obito memberikan mata Sharingan-nya kepada Kakashi. Kemudian Kakashi menggunakan mata Sharingan-nya dan berhasil mengalahkan Kako. Namun bala bantuan Shinobi Iwagakure telah datang ke tempatnya tim 7, memaksa Kakashi dan Rin untuk meninggalkan Obito. Minato yang telah menyelesaikan urusannya di garis depan medan perang, langsung datang ke tempatnya Kakashi untuk menyelamatkannya. Sampai pada akhirnya, jembatan Kanabi pun berhasil dihancurkan. Di hari itu, dua nama pahlawan telah lahir di desa Konoha. Kakashi si Sharingan, dan nama Obito terukir di batu pahlawan. Namun kejadian yang sebenarnya, Obito berhasil diselamatkan oleh Zetsu Putih, atas perintah Madara. Madara saat itu, mengeluarkan tubuh Obito yang rusak, lalu menggantikannya dengan sel Hashirama. Awalnya Obito merasa ketakutan dengan Madara, karena Madara berpenampilan mirip seperti Shinigami, sehingga membuat Obito ingin segera pulang ke desa Konoha. Tapi Obito di sini malah pingsan, karena tubuhnya Obito belum sepenuhnya pulih. Meski merasakan takut, Obito merasa berhutang budi kepada Madara, karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan Obito bersedia akan melakukan apapun untuk membantunya. Kemudian Madara mengatakan, masih terlalu cepat bagimu untuk berterima kasih. Aku mengharapkan dirimu membalas hutang ini kepadaku di kemudian hari. Lalu Obito melakukan rehabilitasi yang panjang untuk menyembuhkan lukanya, dengan dibantu oleh Zetsu Putih dan juga Zetsu Spiral. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Obito terbiasa dengan tubuh penggantinya. Sementara Madara memberitahu kenyataan pahit dunia ini kepada Obito, sekaligus juga mengatakan rencananya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tapi Obito tidak memperdulikan hal itu, dan berkeinginan untuk segera cepat pulih, agar bisa kembali ke desa Konoha membantu temannya. Selama akhir proses penyembuhannya, Zetsu Putih memberitahu kepada Obito, jika Kakashi dan Rin sedang dikepung oleh Shinobi Kirigakure. Mendengar hal itu, Obito ingin segera keluar dari ruangan ini. Kemudian Zetsu Spiral meminjamkan kekuatannya kepada Obito. Berkat hal itu, Obito berhasil keluar dari ruangan persembunyian Madara. Sebelum meninggalkan tempat itu, Obito mengucapkan terima kasih lagi kepada Madara, jika dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Namun Madara mengatakan, kau pasti akan kembali. Dan di saat itulah, aku menerima rasa terima kasihmu itu. Sepanjang perjalanannya, Obito menanyakan kepada Zetsu Spiral, di mana keberadaan Minato di saat keadaan genting seperti ini. Lalu Zetsu menjawab, sepertinya dia sedang melakukan misi yang lain. Dalam hatinya Obito mengatakan, selalu saja seperti ini. Setelah berhasil sampai, Obito melihat Kakashi menusuk Rin dengan menggunakan Chidori-nya. Dengan kematiannya Rin, membuat mereka berdua membangkitkan Mangekyo Sharingan. Dan di saat itu juga, Kakashi pun langsung pingsan. Obito yang tidak terima dengan hal ini. Menggunakan kombinasi Mangekyo Sharingan, dan juga kekuatan Zetsu Spiral, untuk membantai pasukan Shinobi Kirigakure. Setelah berhasil mengalahkannya, Obito pergi ke tempat Rin, dan memeluk tubuh Rin yang sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Obito kembali ke tempat persembunyian Madara, dan mengatakan, bagaimana cara membuat dunia impian, agar aku, Rin, dan juga Kakashi, bisa bersama lagi. Mendengar hal itu, Madara pun tersenyum. Madara di sini, mulai menjelaskan rencana mata bulannya kepada Obito. Rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi, bisa dibilang dunia genjutsu yang hanya berisi kemenangan, dan tidak ada lagi rasa sakit. Karena di dunia tersebut, keinginan apapun itu, semua bisa diwujudkan. Setelah berhasil menyampaikan rencananya kepada Obito, Madara menyuruh Zetsu Hitam untuk memandu Obito, agar rencananya bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian Madara mengatakan, pakailah namaku sampai aku tiba dibangkitkan kembali. Setelah memutuskan hubungan dengan patung Geidomazo, Madara pun mati. Lalu, Obito dan Zetsu Hitam pergi ke desa Amegakure, yang bertujuan untuk mengajak Nagato bekerja sama dengannya. Karena hanya pengguna mata Rinnegan saja yang dapat memanggil patung Geidomazo, yaitu wadah dari para monster biju. Beberapa tahun sebelumnya, Madara telah mentransplantasikan mata Rinnegan miliknya kepada Nagato. Namun kerjasama yang ditawarkan oleh Obito tersebut, ditolak oleh Yahiko. Setelah adanya kejadian tersebut, kelompoknya Yahiko membuat sebuah organisasi, yang bernama Akatsuki. Melihat bahwa Hanzo dan Danzo bekerja sama untuk membunuh Yahiko, dan sekaligus juga menghancurkan organisasi Akatsuki. Obito pun ingin memperlihatkan dunia yang kejam ini kepada Nagato. Anggota Akatsuki yang ingin pergi menyelamatkan Yahiko dari jebakan Hanzo dan Danzo langsung dihentikan oleh Obito, lalu ia pun menghabisi semua bawahan anggota Akatsuki. Sampai pada akhirnya, Yahiko pun mati di hadapan Nagato atas perintahnya dari Hanzo. Dengan kematiannya Yahiko, Nagato yang telah jatuh dalam kegelapan
Mudah bagi Obito untuk memperalat Nagato, dan mulai menyuruhnya mengikuti rencananya, yaitu mengumpulkan semua monster biju. その苦しみから逃れる方法はただ一つ。無限つくよ。 Tapi seperti yang kita ketahui, jika Nagato tidak sepenuhnya mengikuti rencana Obito, dia menggunakan kekuatan biju tersebut untuk menguasai dunia, agar semua negara besar tunduk kepadanya. Namun sebelum mengumpulkan monster biju, Obito menyuruh Nagato untuk merekrut anggota yang kuat, agar tujuan mereka bisa tercapai. Ketika berada di desa Kirigakure, Obito berhasil mengendalikan Yagura, yaitu Mizukage keempat. Kisame saat itu bertemu dengan Yagura, setelah dia berhasil membunuh Fuguki Suikazan. Kisame yang terkejut mengetahui kalau Yagura dikendalikan oleh seseorang. Lalu mengatakan, jika dunia ini penuh dengan kebohongan. Obito yang mengaku sebagai Madara, mengungkapkan rencananya kepada Kisame. Mendengar hal itu, Kisame pun menjadi tertarik dengan dunia impian, tanpa berisi kebohongan. Kemudian Obito menunjukkan identitas aslinya kepada Kisame. Dan Kisame pun menjadi anggota yang paling setia. Seiring berjalannya waktu dalam mengendalikan Yagura, Obito mengetahui penyebab kematian Rin pada saat itu. Bahwa Rin dipaksa untuk dijadikan sebagai Jinchuriki Sanbi, yang bertujuan sebagai bom waktu menghancurkan desa Konoha. Atas desakan Rin tersebut, membuat Kakashi tanpa sengaja membunuh Rin, menggunakan Chidorinya. Setelah mengetahui hal itu, Obito pun mulai melampiaskan kekesalannya kepada desa Kirigakure. Setelah beberapa waktu kemudian, desa Kirigakure dijuluki sebagai desa kabut berdarah. Sampai pada akhirnya, manipulasi yang dilakukan oleh Obito, diketahui oleh Ao. Atas kejadian itu, memaksa Obito meninggalkan Yagura. 知っているさ、すべて。お前、それをどうして。 12 tahun sebelum dimulainya seri Naruto, Obito berkunjung ke makam Rin di desa Konoha. Mendengar cerita Kakashi, jika Minato akan menjadi seorang ayah. Obito yang mengetahui, jika Jinchuriki seorang wanita yang ingin melahirkan, segelnya akan mulai melemah. Memanfaatkan kondisi tersebut, untuk menghancurkan desa Konoha. Di malam 10 Oktober, Obito berhasil membunuh penjaga Anbu, termasuk istrinya Hiruzen yang membantu Kushina melahirkan. Kemudian Obito langsung menyandra bayi tersebut. Akan tetapi, Minato berhasil menyelamatkan anaknya. Namun, membuat Minato berpisah dengan Kushina. Lalu, Obito pun membawa Kushina. Dan langsung mengeluarkan Kyuubi, yang ada dalam tubuhnya. Kemudian menggunakan mata saringannya, untuk mengendalikan Kyuubi. Dan menyuruhnya, untuk menghancurkan desa Konoha. Sementara Minato, berusaha melindungi desanya dari amukan Kyuubi. Melihat hal itu, Obito ingin memisahkan Minato dengan Kamuinya. Namun, berhasil dihindari oleh Minato menggunakan Hiraishin miliknya. Lalu, Obito mengikuti Minato dan bertarung dengannya. Di sini Minato menganggap jika Obito adalah Madara. Setelah melakukan pertarungan yang sengit. Sampai akhirnya, Obito berhasil dikalahkan dengan Rasengan, dan juga Hiraishin milik Minato. Bahkan ia juga menempatkan segel Hiraishin di tubuh Obito. Tak lama setelah itu, Minato menggunakan segel kontrak untuk melepaskan kendali Kyuubi. Sehingga memaksa Obito, untuk mundur dari pertarungan. Minato dan Kushina mengorbankan dirinya, untuk menyelamatkan desa Konoha. Dengan menyegel Kyuubi ke dalam tubuh anaknya, yaitu Uzumaki Naruto. Karena Minato tidak sempat memberitahu, dalang dari kejadian ini kepada Hiruzen. Para pemimpin desa Konoha, mencurigai klan Uchiha. Dan menempatkan klan Uchiha, dengan pengawasan yang sangat ketat. Kenapa Obito tidak menangkap Kyuubi, di saat dia menyerang desa Konoha? Menurut Mimin, Obito ingin menghapus kenangan lamanya, yang pernah ia sebut sebagai rumah. Agar Obito, bisa tetap fokus untuk mewujudkan rencana mata bulan. Tanpa teringat sedikit pun kembali kenangan masa lalunya. Supaya kejadian di desa Kirigakure, tidak terulang kembali. Karena Obito saat itu, teringat kenangan masa lalunya, setelah mengetahui penyebab kematian Rin. Selain gagal menyelamatkan dirinya, Minato juga gagal menyelamatkan Rin. Sehingga membuat Obito, ingin menghukum Minato. Walaupun Minato memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi, dia selalu datang terlambat untuk menyelamatkan rekannya. Jadi intinya, Obito ingin menghapus kenangan masa lalunya, beserta ingin menghukum Minato. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Beberapa tahun kemudian, Obito menyerang rombongan Daimyo Api. Bahkan dia membunuh rekan Itachi, yaitu Tenma Izumo. Tapi, Obito memilih untuk mundur, setelah merasakan keberadaan Kakashi, yang mendekati dirinya. Atas kejadian itu, membuat Itachi membangkitkan Sharingan. Setelah bertahun-tahun kemudian, klan Uchiha yang tidak mendapatkan keadilan, dan terus-menerus dipojokkan, merencanakan untuk melakukan kudeta kepada desa Konoha. Mengetahui hal itu, Obito kembali ke desa untuk memperburuk keadaan. Akan tetapi, keberadaannya diketahui oleh Itachi. Itachi di sini, mengira jika Obito adalah Madara.
dan meminta bantuan kepada Obito untuk menghabisi klan Uchiha. Terkecuali adiknya, yaitu Uchiha Sasuke. Obito pun menyetujuinya dan menawarkan Itachi untuk bergabung ke dalam suatu organisasi. Di saat malam hari tiba, pembantaian terhadap klan Uchiha pun dimulai. Di dalam animenya, Obito lah yang membunuh Izumi. Namun, untuk versi manga dan novelnya, yang membunuh Izumi adalah Itachi. Dengan melakukan Genjutsu Tsukuyomi kepada Izumi. Dan mereka berdua, berakhir hidup bahagia di sana. Setelah melakukan pembantaian, Obito mengambil mata Sharingan dari mayat klan Uchiha. Dan menggunakannya, untuk kepentingannya sendiri. Kemudian Obito membawa Itachi, untuk masuk ke dalam organisasi Akatsuki. Di sini Obito mengatakan, jika dirinya dikenal sebagai Tobi di dalam organisasi Akatsuki. なぜ正体を隠す？ 内葉マダラが生きていると知られたら色々と面倒だからな。 Lalu, Pain memberikan cincin kepada Itachi. Cincin tersebut bertujuan menyegel monster biju ke dalam patung Geidomazo. Dalam misi penyelamatan Kazekage Gaara, Sasori berhasil dikalahkan oleh Nenek Chio dan Sakura. Obito yang menggunakan nama Tobi, membantu Zetsu menemukan cincin milik Sasori. Setelah melakukan pencarian, mereka berdua menemukan lengan Deidara yang terputus. Tobi beranggapan, jika Deidara juga mati. Tak lama setelah itu, Deidara pun muncul di hadapan mereka berdua. Dengan lelucon anehnya Tobi, membuat Deidara kesal terhadap Tobi. Dan pada akhirnya, posisi Sasori digantikan oleh Tobi. Bisa dibilang Obito atau Tobi, sekarang berpartner dengan Deidara di organisasi Akatsuki. Beberapa waktu kemudian, Deidara dan Tobi ditugaskan untuk menangkap Sanbi. Sebelum menjalankan misinya, mereka berdua makan terlebih dahulu, atas permintaannya Tobi. Setelah makan dango, mereka berpisah untuk mencari keberadaan Sanbi. Akhirnya Tobi menemukan lokasi Sanbi. Melihat Shinobi Konoha yang melakukan pertarungan dengan bawahan Orochimaru, Tobi memutuskan untuk menonton pertarungan mereka. Setelah tidak ada gangguan dari pihak luar, Tobi memberitahu lokasi Sanbi kepada Deidara. Anbu Konoha yang sedang melakukan tugas, berhasil dikalahkan dengan cepat oleh Deidara. Setelah berhasil menemukan Sanbi, Deidara menyuruh Tobi untuk melawannya. Sampai pada akhirnya, Sanbi berhasil dikalahkan dengan jurus peledaknya Deidara. Di sini Tobi beranggapan, jika dialah yang mengalahkan Sanbi. Kemudian Deidara menjelaskan, jika jurus peledakkulah yang mengalahkan Sanbi. Dalam perbincangan tersebut, Tobi malah tertidur. Melihat hal itu, Deidara pun kesal kepada Tobi. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun sampai di markas organisasi Akatsuki, dengan membawa Sanbi. Setelah para anggota Akatsuki, berhasil menyegel biju ekor 4. Mendengar jika Sasuke telah membunuh Orochimaru, Deidara pun kesal, dan memutuskan untuk membunuh Sasuke. Kemudian Tobi dan Deidara mencari lokasi keberadaan Sasuke. Setelah berhasil menemukannya, mereka pun langsung bertarung. Di sini Tobi terkejut, Sasuke tiba-tiba langsung menyerang dirinya. Namun, Tobi berhasil menghindarinya dengan kemampuan matanya. Peran Tobi di sini hanya sebagai pendukung Deidara. Pertarungan antara Deidara dan Sasuke sangatlah sengit, sampai membuat Deidara mengeluarkan jurus favoritnya, yaitu C4. Melihat hal itu, Tobi berusaha menjaga jarak dari Deidara. Deidara yang telah putus asa, memutuskan untuk bunuh diri, agar Sasuke ikut mati dengan jurus terkuatnya. Melihat serangan Deidara yang begitu besar, Zetsu mengira jika Tobi ikut mati bersama Deidara. Tak lama setelah itu, Tobi mendatangi Pain di Amegakure. Lalu mengatakan, sudah waktunya untuk menangkap Jinchuriki ekor 9. Sementara Pain menanyakan tentang perkembangan kekuatan Sasuke kepada Tobi. Matanya Sasuke telah melampaui kakaknya. Dan kematian Itachi tinggal menunggu waktu saja. Lalu Tobi pun mulai mengawasi Sasuke, agar dia tidak diganggu oleh siapapun. Ketika para shinobi Konoha ingin mengganggu pertarungan antara Sasuke dan Itachi, Tobi langsung menghentikannya, dan mulai bertarung dengan para shinobi Konoha. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, sampai akhirnya, Zetsu memberitahu kepada Obito, jika Sasuke telah berhasil mengalahkan Itachi. Lalu Tobi mengatakan, sesuai dengan yang kuharapkan. Kemudian Tobi langsung pergi menemui Sasuke, dan mulai merawat lukanya. Ketika Sasuke sadar, Tobi ingin menunjukkan identitas aslinya kepada Sasuke. Namun, mata Sasuke langsung otomatis menggunakan Amaterasu. Setelah berhasil memadamkan api tersebut, Obito kagum dengan Itachi. Bahwa dia melakukan sampai sejauh ini, untuk melindungi Sasuke. Lalu Obito mulai menceritakan, kebenaran tentang kejadian pada hari itu. Itachi saat itu, terpaksa membunuh semua anggota klannya, yang bertujuan, untuk melindungi desa Konoha. Semua yang dilakukan oleh Itachi, hanya untuk melindungi dirimu saja.
Awalnya Sasuke di sini tidak percaya dengan perkataan Obito. Namun, Obito terus-menerus mengatakan kebenaran tentang Itachi. Sampai akhirnya, Sasuke pun mulai menerima hal itu. Setelah mengetahuinya, Sasuke memutuskan untuk menghancurkan desa Konoha. Karena telah membuat kakaknya menderita. Obito juga sempat menawarkan Sasuke untuk mentransplantasikan mata Itachi. Namun Sasuke menolaknya, dan belum membutuhkan hal itu. Sebelum pergi ke desa Konoha, dan menangkap Jinchuriki ekor 9. Pain saat itu, menangkap Jinchuriki ekor 6 terlebih dahulu. Obito dan anggota lainnya, berkumpul untuk menyegel Biju ke dalam patung Geidomazo. Beberapa waktu kemudian, Obito meyakinkan Sasuke dan tim Taka, untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Dan menawarkan kekuatan Akatsuki, untuk menghancurkan desa Konoha. Sasuke yang menyadari, jika tim Taka saja tidak akan cukup menghancurkan desa Konoha. Menerima ajakan Obito tersebut. Sebelum menghancurkan desa Konoha, Sasuke harus menangkap Jinchuriki ekor 8 terlebih dahulu. Kemudian tim Taka pergi ke desa Kumogakure. Sementara Obito menemui Kisame, dan menghiburnya atas kematian Itachi. Lalu Obito menunjukkan identitas aslinya, kepada Kisame. Kisame pun langsung teringat, jika wajah itu, sama seperti orang yang mengendalikan Mizukage keempat. Keesokan harinya, Obito menemui Zetsu. Dan mereka membahas, betapa mudahnya menjalankan rencana ini, tanpa adanya Itachi. Kemudian Zetsu mengatakan, jika kita telah banyak kehilangan anggota. Tapi Obito menjawab, hal itu sepadan untuk mendapatkan Sasuke. イタチも死んだ。目の上のコブはもういない。木の葉に手を出さないという条件も。Lalu tim Taka memberikan tubuh Killer Bee kepada Obito. Anggota Akatsuki yang masih tersisa, melakukan proses penyegelan. Namun, tubuh Killer Bee yang Sasuke bawa, hanyalah Bunshin Tentacle. Setelah mendengar laporan dari Zetsu, jika Pain berhasil dikalahkan oleh Naruto. Dan terlebih lagi, dia menggunakan jurus terlarang, untuk membangkitkan semua penduduk desa Konoha. Melihat rencananya yang berantakan, Obito menyuruh Kisame menangkap Killer Bee. Sambil mencuri informasi, tentang kekuatan perang dari 5 negara besar. Sementara dirinya, akan menemui Sasuke dan tim Taka, yang ingin menghancurkan desa Konoha. Kemudian Obito mengatakan, bawahanku telah menghancurkan desa Konoha. Tapi, kau malah gagal menjalankan misi pertamamu di Akatsuki. Kau telah ditipu oleh Jinchuriki ekor 8. Tak lama kemudian, Zetsu memberitahu, jika Danzo telah menjadi Hokage di desa Konoha. Kemudian Tobi mulai memanasi Sasuke, jika dialah orang yang membuat kakakmu menderita. Dan dia sekarang, akan pergi menemui rapat 5 Kage di negara besi. Karena desa Konoha sudah tidak ada lagi. Sasuke memutuskan untuk membunuh Danzo. Dan mulai dipandu oleh Zetsu, untuk menemui rapat 5 Kage. Kemudian Obito menemui Naruto, di negara besi. Naruto saat itu, sedang berusaha ingin menyelamatkan temannya. Karena Sasuke telah menjadi buronan 5 negara besar, setelah menculik Killer Bee. Obito saat itu, tidak berniat untuk bertarung. Dia ingin mengetahui, apa yang membuat Nagato sampai berkhianat kepadanya. Karena Obito tidak dapat menemukan jawabannya, dia malah memberitahu kebenaran klan Uchiha. Dan bagaimana Sasuke, jatuh ke dalam kegelapan. Mereka semua di sini, meragukan perkataan dari Obito. Tapi, dia tidak memperdulikan hal itu. Dan Obito pun langsung pergi menggunakan kamuinya. Ketika Sasuke hampir dibunuh oleh para Kage, Obito langsung menyelamatkannya. Lalu mengirimkan Sasuke, ke dimensi Kamui bersamaan dengan Karin. Untuk menyembuhkan lukanya Sasuke. Obito di sini, langsung memperkenalkan dirinya sebagai Madara di hadapan para Kage. Kemudian menjelaskan rencana mata bulan kepada mereka semua. Dan meminta kepada para Kage, untuk menyerahkan Kyuubi dan Hachibi. Karena para Kage menolak permintaan Obito. Dia langsung mendeklarasikan Perang Dunia Shinobi keempat. Lalu Obito pergi untuk mencegat Danzo, yang pada saat itu kabur dari pertemuan 5 Kage. Melihat hal itu, pengawal Danzo yaitu Fu dan Torune, langsung menyerang Obito. Sementara Danzo, melepaskan kunci tangan Sharingannya. Dalam pertarungan ini, Obito dengan mudah mengalahkan pengawal Danzo. Dan mengirimkan mereka berdua, ke dimensi Kamui miliknya. Akibat pertarungan tersebut, membuat Obito kehilangan satu lengannya. Setelah berhasil mengalahkan pengawal Danzo, Obito mengeluarkan Sasuke dari dimensi. Untuk membiarkan Sasuke, membalaskan dendamnya kepada Danzo. Obito di sini, hanya sebagai pengamat pertarungan. Dan dia juga terkesan, karena Sasuke sudah bisa membangkitkan Susanoo. Di saat Sasuke yang unggul dalam pertarungan, Obito ingin mengambil mata Shisui, di mata kanannya Danzo. Namun Danzo menggunakan jurus terlarang, untuk membawa Sasuke dan Obito mati bersamanya. Akan tetapi, mereka berdua berhasil menghindari jurus jangkauan Danzo tersebut. Setelah melakukan pertarungan, Obito menyuruh Sasuke untuk beristirahat. Sementara dirinya, membawa tubuh Danzo ke ruang labnya. Ternyata Danzo saat itu, menghancurkan mata Shisui, sebelum akhir hayatnya.
sehingga membuat Obito gagal mendapatkan mata Shisui. Lalu dia menggantikan tangannya dengan yang baru, dan mengatakan, sudah saatnya untuk mengambil mata Rinnegan. Namun sebelum melakukan hal itu, Zetsu Putih memberitahu kepada Obito, jika Sasuke sedang dihadang oleh timnya Kakashi. Kemudian Obito pun langsung pergi ke tempat Sasuke, dan langsung menyelamatkannya. Sasuke yang mengalami penglihatannya semakin memperburuk. Mulai menerima saran dari Obito tersebut, yaitu mentransplantasikan mata Itachi, dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan baru. Lalu Obito pun mulai memenuhi permintaan Sasuke tersebut. Tak lama kemudian, Kabuto datang ke tempatnya Obito, dan meminta kepadanya untuk bekerja sama dalam perang ini. Tapi Obito menolaknya. Ketika Kabuto menggunakan jurus Edo Tensei, dengan menghidupkan anggota Akatsuki, beserta Uchiha Madara. Kau bebas menggunakan orang ini, tapi aku membutuhkan tubuh Sasuke, untuk kepentingan pribadiku. Sampai akhirnya, Obito menerima kerja sama dari Kabuto. Tapi dengan syarat, Obito akan memberikan Sasuke, setelah memenangkan perang ini. Setelah mereka berdua memutuskan bekerja sama, Obito pergi ke desa Amegakure, yang bertujuan untuk mengambil mata Rinnegan milik Nagato. Karena Konan tidak mau memberitahu lokasi mayat Nagato kepada Obito. Obito pun marah kepada Konan, dan berniat membunuhnya. Di pertarungan ini, Konan sudah mengetahui cara kerja jurusnya Obito, membuat Obito kewalahan menghadapi Konan. Tak berhenti di situ, Konan juga sudah mempersiapkan kertas peledaknya, untuk membunuh Obito. Namun sayangnya Konan tidak mengetahui, jika klan Uchiha memiliki jurus terlarang, yaitu Izanagi. Dengan menggunakan jurus terlarang tersebut, Obito berhasil membalikkan keadaan, walaupun harus mengorbankan mata kirinya. Dan pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Obito. Dengan melakukan genjutsu kepada Konan, Obito berhasil mengetahui lokasi mayat Nagato. Kemudian dia langsung mengambil mata Rinnegan milik Nagato. Mata kiri yang telah dia korbankan untuk membunuh Konan, Obito gantikan dengan menanamkan mata Rinnegan. Tak lama setelah itu, Obito menerima laporan dari Kisame. Isi laporan tersebut, keberadaan lokasi Kyuubi dan Hachibi, serta kekuatan perang dari 5 negara besar. Kabuto mengajukan dirinya untuk menangkap Kyuubi dan Hachibi, agar Obito dapat mempercayai dirinya. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa Kabuto gagal menangkap Kyuubi dan Hachibi. Tapi, dia berhasil menangkap Yamato, dan menggunakan tubuh Yamato, untuk memperkuat pasukan Zetsu Putih. Di saat Zetsu Putih sudah mencapai 100.000 cloning, beserta Edo Tensei ninja kuat yang lainnya. Dengan hal ini, Perang Dunia Shinobi keempat pun dimulai. Dalam perang tersebut, Kabuto berhasil menangkap Anko, yang sedang berada di dekat tempat persembunyian. Melihat hal itu, Obito mengira jika Kabuto berkhianat kepadanya, dan membiarkan aliansi Shinobi menemukan tempat tersebut. Kabuto di sini mengatakan, jika dia menangkap Anko untuk meningkatkan kekuatannya, karena Anko memiliki segel kutukan Orochimaru. Obito yang tidak mempercayainya, dia menyuruh Kabuto untuk memberitahu cara kerja jurus Edo Tensei. Kemudian Kabuto pun menunjukkan cara kerja Edo Tensei kepada Obito. Setelah menunjukkannya, Kabuto pun pergi dengan membawa tubuh Anko. Namun, Obito masih tidak mempercayai Kabuto, dan mengirimkan Zetsu Putih untuk memata-matai pergerakan Kabuto. Tak lama kemudian, Zetsu Putih merasakan cakra Kyuubi dan Hachibi. Jika mereka berdua telah keluar dari tempat persembunyian, dan sedang menuju ke medan perang. Mendengar hal itu, Obito memutuskan untuk pergi ke medan perang. Lalu menyerang divisi pertama, menggunakan patung Geido Mazo. Aliansi Shinobi pun bertarung melawan patung Geido Mazo. Sedangkan Obito, mencari wadah dari Kinkaku dan Ginkaku. Melihat hal itu, Shikamaru dan Darui beranggapan, jika orang bertopeng tersebut, ingin menggunakan cakra Kyuubi dari dua bersaudara, untuk rencana mata bulannya. Mendengar hal itu, Obito memuji mereka berdua, karena telah mengetahui apa yang dia inginkan. Darui dan Shikamaru, berusaha menghentikan orang bertopeng. Namun, Obito berhasil mendapatkannya, dan langsung meninggalkan tempat itu. Di hari yang berikutnya, Obito bersama dengan Edo Tensei 6 Jinchuriki. 6 Jinchurikinya di sini, menggunakan mata Sharingan dan juga Rinnegan. Tak lama setelah itu, Obito bertemu dengan Naruto dan Killer Bee. Lalu Naruto mengatakan, jika dia akan menghentikan orang bertopeng. Madara yang sebenarnya, sedang bertarung dengan 5 Kage. Mendengar hal itu, Obito kesal kepada Kabuto. Karena identitasnya sudah diketahui, jika dia bukanlah Madara. Kemudian Obito mengatakan, nama tidaklah begitu penting. Sekarang perang telah dimulai, dan rencana mata bulan pasti akan terwujudkan. Naruto pun berniat ingin menghancurkan topeng itu, untuk mengungkap identitas aslinya. Tapi Obito mengatakan, kalau itu tidaklah mudah. Dan terjadilah pertarungan antara Naruto dan Killer Bee, melawan para Edo Tensei Jinchuriki.
Dalam pertarungan tersebut, Killer Bee melihat ada sesuatu yang aneh di tubuhnya Yugito-ni. Naruto pun langsung menyadari jika mereka semua dikendalikan oleh besi hitam. Sama seperti di waktu dulu, ketika Naruto melawan Pain. Killer Bee pun langsung berubah ke mode biju sempurnanya, untuk meratakan daerah pertarungan. Karena sangat sulit melawan mereka semua, di tempat yang sempit. Kemudian Killer Bee berniat ingin menyegel para Jinchuriki, dengan jurus tintahnya. Namun, Obito langsung membuat para Jinchuriki, memasuki mode biju versi 2. Di saat Naruto dan Killer Bee, terpojokkan oleh 6 Jinchuriki. Obito ingin membawa Naruto ke dalam dimensinya. Akan tetapi, Gai dan Kakashi berhasil datang untuk menyelamatkan Naruto. Tak lama setelah itu, biju ekor 5 kehilangan kendali. Lalu Obito langsung menggunakan rantai biju untuk menghentikannya. Kemudian Obito membuat biju ekor 4 dan ekor 6 untuk berubah ke mode sempurnanya. Killer Bee di sini berhasil terjatuh akibat perubahan tersebut, sehingga membuat Naruto terlempar ke dalam mulutnya Yonbi. Sementara Gai dan Kakashi berusaha menghadapi para Jinchuriki yang lain. Naruto saat itu berkomunikasi dengan Yonbi. Bagaimana cara Obito mengendalikan para monster biju dan memberitahu nama asli Kyuubi kepada Naruto. Bahkan Yonbi memberikan sebagian kekuatannya kepada Naruto. Dengan menggunakan Tajukage Bunshin, Naruto berhasil keluar dari mulut Yonbi. Setelah berhasil melepaskan besi hitam pada tubuh Yonbi, Obito langsung memasukkannya kembali ke dalam patung Geidomazo. Atas kejadian itu, memaksa Obito membuat para Jinchuriki memasuki mode biju sempurnanya. Dan langsung menggunakan biju Dama untuk menyerang mereka semua. Naruto dan Kyuubi, yaitu Kurama, bekerja sama menghentikan serangan monster biju. Dengan biju Damanya milik Kurama, berhasil menandingi 5 biju Dama buatan para Edo Tensei Jinchuriki. Berkat Naruto dan Kurama, mereka semua selamat dari serangan para monster biju. Kemudian Naruto dan Kurama melawan 5 biju. Sampai akhirnya, Naruto berhasil melepaskan besi hitam di tubuhnya para biju. Lalu, Obito pun langsung menyegel mereka semua, kembali ke dalam patung Geidomazo. Melihat rencananya yang selalu diganggu oleh Naruto, tapi Obito masih tetap percaya diri, jika dirinya lah yang akan memenangkan perang ini. Beberapa waktu kemudian, Edo Tensei yang digunakan oleh Kabuto, berhasil dilepaskan oleh 2 bersaudara, yaitu Itachi dan Sasuke. Tubuh para Jinchuriki di sini, mulai menghilang. Dan para Edo Tensei yang lain pun juga bernasib sama, terkecuali Madara. Melihat hal itu, Obito tidak punya pilihan lain. Lalu dia memasukkan cakra Ginkaku dan Kinkaku, ke dalam patung Geidomazo, untuk mempercepat kebangkitan monster Jubi, atau ekor 10. Karena Obito saat itu, telah berhasil mendapatkan sebagian cakra Gyuki dan Kurama. Dengan hal ini, kebangkitan monster Jubi sudah memenuhi syarat. Walaupun kebangkitannya, akan sedikit terlambat. Dalam proses perubahan Geidomazo, ke dalam wujud Jubi, Obito berusaha melindunginya dari serangan Naruto dan yang lainnya. Meskipun mereka semua menggabungkan kekuatan untuk menyerang Obito. Akan tetapi, Obito berhasil mengatasinya dengan mudah. Namun, di suatu ketika topeng milik Obito terkena goresan kunai. Dengan kejadian ini, Kakashi menyimpulkan jika dimensi miliknya, sama seperti orang bertopeng itu. Untuk memastikannya, Kakashi memindahkan Rasengan Naruto ke dimensi lain. Dan alhasil, Obito terkena serangan tersebut. Setelah melihat hal itu, Kakashi mulai memberitahu kepada mereka semua cara kerja jurus Kamui-nya orang bertopeng. Kemudian Kakashi mulai menyusun rencananya, yaitu memindahkan Bunshin Naruto ke dalam dimensi. Obito yang tidak mengetahui rencananya, mengira jika Bunshin-nya telah ia kalahkan. Ketika Obito berada di dalam dimensi, Bunshin-nya Naruto langsung menyerang Obito menggunakan Rasengan, membuat topengnya Obito hancur. Dan alhasil identitas aslinya pun terungkap. Kakashi langsung terkejut melihat hal itu, bahwa Obito masih hidup. Kemudian Kakashi menanyakan kepada Obito, "Kalau kau selamat di waktu itu, kenapa kau tidak kembali ke desa Konoha?" Tak lama setelah itu, Madara datang ke tempatnya Obito, dan mengatakan, "Kau terlalu cepat membangkitkan Jubi. Kyuubi dan Hachibi saja masih belum tertangkap. Seharusnya aku dibangkitkan dengan Rinne Tensei-nya milik Nagato. Rencana yang kau jalankan, tidak seperti yang kuinginkan." Lalu Obito memberitahu kepada Madara, jika Nagato telah berkhianat kepadanya. Mendengar hal itu, Madara tidak punya pilihan lain. Dan dia langsung mencoba menangkap Kyuubi dan Hachibi. Sedangkan Obito, melawan Kakashi. Kakashi di sini, masih shock melihat temannya masih hidup. Dan dia tidak bisa bertarung dengan serius melawan Obito. Sampai akhirnya, Naruto menyelamatkan Kakashi.
Setelah mendengar perkataan dari Naruto tersebut, Kakashi berhasil mengatasi shocknya. Kurama dalam diri Naruto mengambil alih pertarungan dan membiarkan Obito memasukkan Kakashi ke dalam dimensinya. Dengan masuknya Kakashi ke dalam dimensi, dia bisa menyerang Obito dengan mudah. Lalu, Naruto dan Killer Bee menggabungkan Bijudama untuk menyerang patung Geidomazo. Akan tetapi, serangan itu sudah terlambat, dan monster Jubi pun berhasil dibangkitkan. Kemudian Madara dan Obito berdiri di atas Jubi untuk mengendalikannya. Karena Jubi sudah bangkit, mereka berdua tidak lagi membutuhkan Kyuubi dan Hachibi. Jadi mereka saat itu menyerang Naruto dan yang lainnya. Namun serangan tersebut berhasil dibelokkan dengan kerja sama dari pasukan aliansi Shinobi. Tak lama setelah itu, aliansi Shinobi tiba di medan perang untuk membantu Naruto. Dengan dipandu oleh Shikaku, yaitu ayah dari Shikamaru, aliansi Shinobi bersama-sama menyerang Jubi, membuat Jubi berhasil terpojokkan dengan jurus gabungan dari aliansi Shinobi. Madara saat itu tidak menyangka bahwa 5 negara besar bekerja sama sebaik ini. Akan tetapi, Jubi berhasil mengatasinya dengan berubah ke wujud transformasi selanjutnya. Sehingga Jubi berhasil lolos dari kepungan jurus aliansi Shinobi. Jubi yang sudah berubah ke wujud selanjutnya sangat sulit untuk dikendalikan. Obito dan Madara menggunakan sel Hashirama untuk mempermudah mengendalikan Jubi. Kemudian Madara dan Obito menggunakan Bijudama untuk mencari lokasi otak dari aliansi Shinobi. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil menghancurkannya. Lalu Madara mengatakan, sepertinya pertarungan ini lebih sulit dari yang kukira. Dan mulai menyalahkan Obito, karena tidak dibangkitkan sesuai dengan keinginannya. Obito di sini, tidak sepenuhnya mempercayai Madara. Dan akan melakukan rencana Mugen Tsukuyomi, dengan versinya sendiri. Mendengar hal itu, Madara tidak punya pilihan lain. Karena untuk bisa bangkit kembali dengan sempurna, Madara harus membutuhkan tubuh Obito. Madara saat itu, membiarkan Obito untuk memimpin rencana ini. Kemudian Obito menggunakan elemen kayu dari tangan Jubi, untuk menyerang aliansi Shinobi. Dari serangan tersebut, banyak dari aliansi Shinobi yang gugur akibat terkena serangan Jubi. Bahkan Neji pun mengorbankan dirinya, untuk melindungi Hinata dan juga Naruto. Lalu Obito memberitahu Naruto, jika dunia ini sama seperti neraka. Jika kau terus melawan, kau akan kehilangan temanmu satu persatu. Obito di sini menyuruh Naruto untuk menyerah, dan mengajak Naruto untuk bergabung dengannya. Namun Naruto saat itu, berhasil disadarkan oleh Hinata. Setelah mendengar perkataan dari Hinata tersebut, Naruto kembali semangat lagi. Kemudian Naruto memberikan cakra Kurama kepada aliansi Shinobi. Membuat aliansi Shinobi semangat lagi untuk mengalahkan Jubi. Lalu mereka semua pun mulai perlahan bangkit kembali, untuk menyerang Jubi. Sampai akhirnya, Rock Lee dan Rasen Shuriken Naruto berhasil melepaskan Obito dan Madara dari kendali Jubi. Obito dan Madara di sini terpaksa bertarung melawan aliansi Shinobi. Sementara Jubi sedang mengisi cakranya. Tak lama kemudian, Madara merasakan cakra milik Hashirama. Dan di waktu bersamaan, Jubi telah berhasil mengumpulkan cakranya. Lalu bersiap menggunakan Tenpenchi, yaitu kemampuan mendatangkan badai. Melihat hal itu, Kakashi ingin menghentikannya menggunakan Kamui. Akan tetapi, berhasil dicegat oleh Obito, dan langsung membawa Kakashi ke dalam dimensi. Kakashi saat itu, merasa bersalah kepada Obito. Karena tidak bisa menepati janjinya, yaitu melindungi Rin. Namun Obito mengatakan, kalau kau tidak perlu merasa bersalah. Karena aku sudah mengetahui semuanya. Demi melindungi desa Konoha, Rin mengorbankan dirinya, untuk mati di tangan orang yang ia cintai. Di sini Kakashi masih berharap, jika Obito bisa kembali seperti dirinya yang dulu. Kemudian Obito membiarkan dirinya terkena Raikiri dari Kakashi, dan mengatakan, Kakashi berusaha menyadarkan Obito, kalau yang dilakukannya adalah salah. Namun, Obito tidak memperdulikannya, dan tetap melanjutkan rencananya. Sampai akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Pertarungan antara Kakashi dan Obito sangatlah sengit. Obito di sini membiarkan dirinya ditusuk oleh Kakashi, agar segel kutukan yang dibuat oleh Madara bisa dihancurkan. Setelah menerima serangan tersebut, Obito langsung sekarat, lalu memutuskan untuk keluar dari dimensi. Madara yang merasakan kehadiran Obito yang sedang sekarat, memaksa Obito menggunakan jurus Rinne Tensei kepadanya. Sebelum teknik itu terselesaikan, Minato langsung menghentikannya. Minato di sini terkejut, ternyata dalang yang menyerang desa Konoha waktu dulu adalah muridnya sendiri, yaitu Uchiha Obito.
Obito yang sudah tidak lagi dikendalikan oleh Madara, memaksa Jubi untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya, Jinchuriki Jubi pun berhasil terlahir. Setelah berhasil menjadi Jinchuriki, Obito dengan cepat mengalahkan para Hokage terdahulu. Dengan bola hitamnya, dia dapat dengan mudah menahan serangan apapun itu. Bahkan bola hitamnya bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Sampai di suatu ketika, tubuh Obito menjadi membengkak dan membesar. Obito saat itu berusaha mengendalikan kekuatan Jubi. Dengan berfokus pada gambar timnya, Obito berhasil kembali mengendalikan kekuatan Jubi. Serangan dari Naruto dan Sasuke tidak berdampak apapun pada Obito. Tak lama kemudian, Gamakichi menyerang Obito. Melihat hal itu, Naruto mulai menyadari kelemahan dari Obito. Bahwa Jinchuriki Jubi lemah terhadap Senjutsu. Lalu Obito menggunakan 4 biju dama untuk menyerang aliansi Shinobi. Tak berhenti di situ, Obito juga memasang penghalang, agar mereka semua tidak bisa kabur. Namun, Naruto dan Minato berhasil mengatasi serangan Obito tersebut, dengan menggabungkan cakra Kurama, Yin dan Yang, sehingga membuat Minato bisa memindahkan aliansi Shinobi keluar penghalang. Melihat aliansi Shinobi yang selamat, Obito langsung mengeluarkan pohon Shinju untuk mempercepat rencananya. Pohon Shinjunya di sini langsung menyerap cakra aliansi Shinobi, dan banyak Shinobi yang gugur akibat pohon Shinju tersebut. Obito saat itu bertujuan untuk mematahkan semangat aliansi Shinobi, dan memaksa mereka semua untuk menyerah, dan membiarkan diri mereka terjatuh ke dalam mimpi yang tak terbatas. Naruto dan aliansi Shinobi di sini tenggelam dengan perkataan Obito. Melihat Sasuke yang bergerak sendirian, tanpa memperdulikan kata-kata dari Obito, Naruto mulai mengumpulkan semangatnya kembali, dan mulai bertarung dengan Obito lagi. Dan terjadilah pertarungan antara Obito melawan Naruto dan Sasuke. Obito di sini berhasil menangkap Naruto dan Sasuke. Akan tetapi, Naruto dan Sasuke tidak menyerah. Lalu mereka berdua pun langsung menggabungkan kekuatannya. Naruto dengan mode biju, dilapisi armor Susanoo milik Sasuke. Melihat hal itu, Obito menggunakan pedang Rikudo Sennin, yaitu pedang suci Nunoboko. Naruto yang menyadari, kalau dia tidak bisa menembus pertahanan milik Obito, memanggil temannya, untuk menghancurkan pertahanan dari Obito. Setelah pertahanan milik Obito hancur, Naruto dan Sasuke langsung menyerang Obito. Naruto pun tiba-tiba langsung masuk ke dalam perasaannya milik Obito. Dan Naruto di sini, menyadarkan Obito dengan ceramah no jutsunya. Serangan dari Naruto dan Sasuke, membuat para biju di tubuh Obito keluar. Kemudian aliansi Shinobi bersama-sama menarik para biju. Setelah melakukan tarik-menarik, sampai pada akhirnya, Obito pun berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengumpulkan cakranya, Kakashi langsung keluar dari dimensi untuk membunuh Obito. Namun, langsung dihentikan oleh Minato. Karena Minato masih berharap, jika Obito akan berubah. Dan akan kembali, seperti Obito yang dulu. Obito di sini, langsung merenungkan tindakannya. Setelah kehilangan Rin, dunia yang kulihat berubah. Menjadi gelap gulita, mirip seperti neraka. Minato pun langsung meminta maaf kepada Obito, karena dirinya selalu datang terlambat. Sehingga membuatnya tidak bisa menyelamatkan Rin, dan juga dirimu. Sedangkan Kakashi mulai menyadari, jika tindakannya tadi salah. Membunuh Obito, tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Lalu Kakashi pun meminta maaf kepada Obito. Jika dirinya tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi Rin. Tak lama setelah itu, Obito memutuskan ingin menebus kesalahannya. Dengan menggunakan jurus terlarang, yaitu Rinne Tensei seperti Nagato. Akan tetapi, Zetsu Hitam langsung mengambil alih tubuh Obito. Dan pada akhirnya, jurus Rinne Tensei-nya digunakan kepada Madara. Tak berhenti di situ, Zetsu Hitam juga ingin mengambil mata Rinnegan milik Obito. Namun, langsung dihentikan oleh Minato dan Kakashi. Sebelum Zetsu Hitam mengambil alih tubuh Obito sepenuhnya, dia meminta kepada Minato dan Kakashi untuk menghancurkan mata Rinnegan-nya. Sementara di sisi lain, Zetsu Putih berhasil menemukan mata Rinnegan yang disimpan oleh Obito. Kemudian langsung memberikan mata tersebut kepada Madara. Madara yang ingin menangkap para biju, memanggil patung Geido Mazo. Obito yang telah menjadi mantan Jinchuriki Jubi. Patung Geido Mazo yang ada di tubuh Obito, dipaksa keluar oleh Madara, untuk menangkap para biju. Sebelum Kakashi dan Minato menyerang Zetsu Hitam. Tiba-tiba saja, Gaara dan Sakura datang ke tempatnya Minato. Lalu Gaara menjelaskan kepada Minato, jika Kyuubi telah diambil oleh Madara. Mendengar hal itu, Minato memberikan setengah bagian Kurama miliknya, kepada Naruto. Namun, rencana untuk menyelamatkan Naruto digagalkan oleh Zetsu Hitam, dengan mencuri Kurama milik Minato. Dan ditambah lagi, dengan kedatangan Madara beserta wujud Rikudonya untuk memperburuk keadaan. Untungnya saja saat itu, Obito telah sadar kembali, dan menggagalkan Zetsu Hitam, memberikan setengah bagian Kurama kepada Madara.
Obito yang telah kembali ke jalan yang benar, langsung menyerang Madara. 今の俺は火影を語りたかった内葉帯人だ Dan mencuri monster biju yang ada dalam tubuh Madara. Melihat hal itu, Kakashi langsung memindahkan Sakura ke dalam dimensi. Kemudian Obito dan Kakashi melakukan Kamui secara bersamaan untuk memasukkan Obito ke dalam dimensi dengan cepat, tanpa kena serangan Madara. Dan di waktu bersamaan, Gai datang ke tempatnya Minato dan Kakashi. Sedangkan Obito langsung menyelamatkan Naruto. Berkat bantuan dari Obito, Naruto berhasil selamat dari kematian dan bertarung kembali lagi dengan Madara dengan kemampuan barunya. Sementara Obito meminta Sakura untuk menghancurkan mata Rinnegan-nya. Akan tetapi, Sakura menolaknya karena Obito telah menyelamatkan nyawa Naruto dan sudah menganggap Obito seperti bagian dari aliansi shinobi. Sampai akhirnya, Madara pun datang ke dimensi untuk mengambil mata Rinnegan milik Obito. Karena Sakura gagal melakukannya, Madara pun berhasil mendapatkan kembali mata Rinnegan-nya. Madara juga menjelaskan kepada Obito kejadian yang sebenarnya di hari itu, bahwa dirikulah yang menjebak Rin untuk dijadikan sebagai Jinchuriki Kisanbi. Semua itu sudah kurencanakan agar dirimu menjadi pionku, yang bertujuan untuk melanjutkan rencana dari mata bulan. Sampai pada akhirnya, Zetsu Hitam berhasil mengambil alih tubuh Obito sepenuhnya, sehingga membuat mereka berdua bisa keluar dari dimensinya Obito. Di saat musuh terakhir bangkit, yaitu Otsutsuki Kaguya. Kaguya saat itu berhasil memindahkan Sasuke ke dimensi lain, agar Naruto dan Sasuke tidak bisa menyegel dirinya. Tak lama setelah itu, Obito pun sadar kembali. Mata Rinnegan milik Obito telah diambil, namun digantikan oleh Zetsu Hitam dengan mata Sharingan. Kemudian Naruto menjelaskan situasi yang terjadi saat ini kepada Obito. Setelah melihat dimensi ruang waktu milik Kaguya, Obito mengungkapkan keyakinannya jika dia bisa memasuki ruang dimensi milik Kaguya untuk mencari keberadaan Sasuke. Tapi, Obito membutuhkan persediaan cakra yang banyak agar bisa ke sana. Mendengar hal itu, Sakura menawarkan dirinya untuk ikut bersama Obito. Naruto di sini menciptakan situasi agar Kaguya menggunakan dimensinya. Di saat Kaguya membuka ruang dimensi miliknya, Obito dan Sakura langsung memasuki dimensi Kaguya. Dan dimulailah pencarian Sasuke di dalam dimensinya Kaguya. Lalu, Sakura menggunakan Byakugo-nya untuk membantu Obito menemukan dimensi Sasuke. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berhasil menemukan Sasuke di dimensi padang pasir. Dengan menggunakan mata Rinnegan-nya, Sasuke berhasil pindah ke tempatnya Obito dan Sakura. Sasuke saat itu memanfaatkan baju Sakura yang terkena laut asam untuk berpindah tempat. Kemudian Obito mengeluarkan mereka semua dari dimensi Kaguya. Berkat bantuan dari Obito dan Sakura, akhirnya Naruto dan Sasuke bisa bertemu kembali lagi. Melihat hal itu, Kaguya memutuskan memindahkan mereka semua ke dimensi medan magnet. Naruto dan Sasuke di sini tidak bisa bergerak. Lalu Kaguya melancarkan serangannya untuk menyerang mereka berdua. Melihat hal ini, Kakashi dan Obito mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Naruto dan Sasuke. Sebelum terkena serangan dari Kaguya, Obito menyelamatkan Kakashi dengan memindahkan serangan Kaguya ke dimensi lain. Dan akhirnya membuat Obito saja yang menerima serangan tersebut. Setelah menerima serangan dari Kaguya, tubuh Obito perlahan menjadi abu. Walaupun Obito sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas dimulainya Perang Dunia Shinobi keempat. Meskipun sebagian besar hidupnya dia menjadi penjahat, tapi akhir hidupnya Obito mati sebagai pahlawan. Setelah kematian dari Obito, Obito bertemu Rin di alam sana. Lalu dia meminta maaf, karena telah membuat Rin menunggu begitu lama. Kemudian Rin mengatakan, jika dirinya selalu mengawasi Obito setiap saat. Sebelum pergi dan menghabiskan waktu bersama dengan Rin, Obito khawatir dengan Kakashi. Dan dia tidak ingin, Kakashi dengan cepat menyusul dirinya. Lalu Obito pun meminjamkan mata Sharingan-nya kepada Kakashi, untuk membantu Naruto dan yang lainnya mengalahkan Kaguya. Dengan hal ini, Kakashi mendapatkan kekuatan baru, sehingga membuatnya bisa membangkitkan Susanoo-nya sendiri. Sampai pada akhirnya, Kaguya pun berhasil disegel. Setelah berhasil keluar dari dimensi Kaguya, Hagoromo mengucapkan terima kasih kepada Kakashi, karena telah membimbing semua orang untuk menyegel Kaguya. Tak lama setelah itu, Obito meminta maaf kepada Kakashi atas semua perbuatannya. Dan pada akhirnya, Obito bisa pergi dengan tenang untuk menemui Rin di alam sana. Janji Obito kepada Rin telah berhasil ia tepati, dengan mengakhiri perang dan menyelamatkan dunia shinobi. Setelah kematian Uchiha Obito, kepribadian Kakashi diperlihatkan sedikit demi sedikit berubah. Perkataan dari Obito tersebut membimbing Kakashi untuk membantunya menyelesaikan misi ke depannya. Sharingan yang diberikan oleh Obito membuat Kakashi mendapatkan ketenaran di dunia shinobi, sehingga dia diberi julukan Kakashi si ninja peniru.
コピー忍者でしょ? Seiring berjalannya waktu, Kakashi menjadi Jonin pembimbing. Semua murid yang dia latih, tidak pernah ia loloskan. Karena Kakashi memegang prinsip hidup Obito. Orang yang meninggalkan temannya demi sebuah misi, disebut lebih buruk dari sampah. Sampai akhirnya, Kakashi menemukan sebuah tim yang terdiri dari Naruto, Sasuke, dan Sakura. Karena di tim ini melanggar peraturan shinobi, demi menyelamatkan temannya. Kakashi pun langsung memuji perbuatannya, dan meloloskan mereka semua untuk jadi muridnya. Terlepas dari semua hal itu, kematian Obito masih berada dalam pikiran Kakashi. Dan dia sering mengunjungi makam batu pahlawan, yang berisi tulisan Uchiha Obito. Untuk menghabiskan waktunya, dan merenungkan kejadian di hari itu. あんたの一番大事な人間を殺してやろうが。もうみんな殺されてる。 Itulah kisah lengkap perjalanan hidup Uchiha Obito. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.